Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel saya Gani Rozaki yang saya lakukan berbagi tips seputar apapun yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Saya sekarang mau bagi-bagi ilmu tentang double job, tentang pengalaman saya tentang apa itu double job. Jadi double job itu sesimpel bahwa seseorang mengerjakan bukan pekerjaannya. Jadi kalau penyerang nih ya, main bola ya, penyerang. Penyerang terus dia sambil jadi kiper itu namanya double job. Tapi kalau penyerang harus lari ke kanan, lari ke kiri, pekerjaannya banyak, itu bukan double job. Itu istilah yang umum dipakai. Jadi kalau teman-teman terlalu sibuk dengan pekerjaan teman-teman itu belum tentu double job. Tapi kalau teman-teman cross alias mengerjakan bukan partnya dia, bukan partnya teman-teman, misalkan teman-teman tadi adalah admin tiba-tiba disuruh menjadi driver, itu artinya teman-teman double job. Oke, jadi definisinya itu bahwa double job adalah pekerjaan seseorang yang mengerjakan bukan sesuai dengan job role-nya, bukan sesuai dengan eh, apa ya, pekerjaan yang dikontrak oleh perusahaan terhadap dia. Oke. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah umumnya tuh orang tuh ngeluh soal double job. Jujur saya juga dulu waktu bekerja saya ngeluh, waktu itu kerja saya di konstruksi, saya ngerjakan ini, ngerjakan itu, ngerjakan ini, saya ngeluh kepada ya kepada karyawan yang lain sih. Saya jarang mengatakannya kepada atasan. Setidaknya sama diri pribadi saya ngeluh, kenapa sih ini kerjaan saya double job banget, gak becos banget sih ini perusahaan, gabel banget ini perusahaan. Masa saya harus ngerjain ini, ngerjain itu, terus kenapa nggak hire orang lain aja? Terus kenapa orang yang sebenarnya pekerjaannya itu tidak mengerjakan itu, malah oleh saya dan seterusnya. Umumnya kita semua ngeluh, itu wajar teman-teman. Tapi sebenarnya double job itu bagus teman-teman. Jadi saya baru tahu double job itu bagus setelah setelah 3 4 tahun bekerja dan 5 tahun full time. 3 tahun lah, 3 tahun saya bekerja dan 5 tahun full time bisnis. Jadi saya tahu perspektif sebagai karyawan dan tahu perspektif sebagai atasan atau owner bisnis. Jadi kenapa saya bilang double job itu bagus? Pertama, ini dari sudut pandang karyawan dulu ya. Dari sudut pandang karyawan, kalau kalau Anda adalah karyawan lalu Anda dapat double job, berarti Anda itu kepake atau bagus. Logikanya gini, kalau Anda sebagai atasan nyuruh bawahan yang belet mengerjakan bukan pekerjaannya dia, kira-kira mau nggak? Nggak mau. Kalau Anda sebagai atasan butuh sesuatu yang cepat dan eh ngasih pekerjaan itu ke orang yang bukan ahlinya atau bukan jobnya dia, pilihannya apa? Pilihannya orang yang bisa mengerjakan itu. Nah, artinya kalau teman-teman adalah karyawan yang mendapatkan double job oleh perusahaan, oleh atasan, oleh siapapun itu, artinya Anda bagus. Artinya kerja Anda bagus dan harusnya bersyukur karena Anda bisa mengembangkan mengembangkan skill Anda. Anda berarti bagus daripada yang lain, mungkin peluang mendapat bonusnya juga besar. Oke, itu artinya kepake. Lalu di sisi lain juga kalau misalkan masalahnya kalau misalkan perusahaannya memang nggak well manage, artinya perusahaannya memang seluruh karyawannya double job. Jadi kalau divisi Anda ada 10 orang dan 10-10-nya double job, itu jelas masalahnya adalah dari struktur perusahaan atau dari pemimpin yang kurang bisa membagi pekerjaan dengan baik atau struktur organisasinya kurang baik, pembagian job desk-nya juga kurang baik. Tapi nggak apa-apa kalau memang itu terjadi, itu masalahnya bukan masalah Anda sendiri tapi masalah umum. Jadi pilihannya cuma dua, Anda mencoba ngebenerin itu atau Anda keluar sama sekali dari perusahaan itu. Cuman yang jadi soal kalau misalkan Anda sebenarnya adalah karyawan bagus lalu lalu merasa bahwa eh ini perusahaan nggak benar karena membuat Anda jadi double job. Nah, ini yang masalah. Karena sebenarnya si pemimpin melihat melihat Anda adalah karyawan yang bagus, tapi Anda melihat bahwa si perusahaan ini tidak memberikan job desk yang bagus, artinya nggak nyambung. Artinya nggak nyambung. Ini kemungkinan besar akan menghambat karir Anda.
Ya, serius, saya pernah mengalami punya karyawan yang kayak gitu. Saya melihat dia memang kerjanya bagus, makanya saya kasih double job, saya kasih banyak kerjaan-kerjaan baru. Ternyata dia sering mengeluh. Ternyata dia sering memengaruhi temennya bahwa mengatakan perusahaan ini nggak bener lah, perusahaan ini kok memberikan pekerjaan yang bukan pekerjaannya dan seterusnya. Akhirnya ketika saya berniat untuk menaikkan jabatan dia, saya mendapat berita itu, oh bahaya. Orang seperti ini kalau menjadi pemimpin, menjadi naik level akan bahaya buat perusahaan. Jadi meskipun dia kerjanya bagus, terpaksa saya lepas juga. Terpaksa kontraknya tidak saya perpanjang dan seterusnya. Oke, ingat intinya kalau Anda mendapat double job, kemungkinan besar Anda kerjanya bagus. Lalu di sisi perusahaan atau di sisi atasan. Dari sisi atasan lah ya. Atau kalau konteksnya saya itu dari sisi owner bisnis. Saya kan owner bisnis kecil ya. Ini belum belum tentu bisnis korporasi, BUMN dan seterusnya, tapi bisa juga dipraktekkan untuk UMKM seperti yang saya punya. Jadi kalau Anda double job di perusahaan Anda itu juga artinya sama-sama bagus, artinya siap untuk perubahan. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau saya menemukan karyawan yang double job, saya senang sekali. Atau yang mampu double job, saya senang sekali karena si karyawan tersebut akan siap menghadapi perubahan. Jadi, kita nggak tahu nih kondisi bisnis seperti apa dan seterusnya. Contohnya ya seperti COVID-19 inilah, kita tiba-tiba jadi banyak semua meeting online, sebelumnya belum pernah, itu artinya perubahan. Ada yang nolak? Ada. Ada yang berusaha untuk, belajar? Banyak. Nah, kalau orang yang double job itu kemungkinan besar dia siap menghadapi perubahan dan di mana perubahan itu memang tidak mengenakan buat orang yang di zona nyaman. Itulah kenapa di mana-mana di dunia ya, bukan hanya Indonesia, pegawai pemerintahnya ya gitu-gitu aja. Yang penting mengerjakan apa yang dia kerjakan, yang penting mengerjakan apa yang sudah pernah dilakukan. Ada perubahan dikit menolak, itu wajar. Karena orang tuh takut sama perubahan. Orang tuh takut sama sesuatu yang bisa menggoyangkan sesuatu yang bisa menggoyangkan posisinya dia, posisi nyamannya dia, posisi gaji dia, posisi dan seterusnya. Jadi kalau PNS bukan hanya di Indonesia ya, PNS di Malaysia, kayak di Brazil, di Amerika, sebaca saya juga sama seperti itu karena apa? Karena mereka bukan di bisnis yang kompetitif. Jadi di perusahaan di pemerintah itu bisnisnya nggak kompetitif karena mereka uangnya udah ada, ini job desk-nya jelas, bahkan kalau di Indonesia nggak bisa dipecat dan seterusnya dan seterusnya. Makanya wajar sekali terjelembab ke zona nyaman. Dan memang pembedanya orang yang loser atau maaf ya, orang yang loser atau winner itu yaitu orang yang mau menerima perubahan. Jadi kalau Anda tidak mau menerima perubahan, artinya ya siap-siap Anda ya gitu-gitu aja. Kalau Anda siap menerima perubahan, ya Anda siap menjadi orang yang cemerlang, orang yang hebat, atau stellar kalau kata bahasa Inggrisnya. Itulah kenapa orang hebat tuh sedikit. Jadi di dunia ini orang hebat ya sedikit, nggak 100% semuanya hebat. Nabi Muhammad, Steve Jobs lah, siapa lagi, Soekarno, Jokowi, kan sedikit. Posisinya sedikit. Kalau posisinya banyak, berarti semua orang siap untuk perubahan. Faktanya enggak. Faktanya bahwa kebanyakan orang itu takut sama perubahan. Jadi double job bagus, bagus buat karyawan, bagus buat perusahaan. Kalau saya pribadi punya karyawan yang bersedia sukarela double job dan nggak ngeluh, itu akan saya pelihara, akan saya kasih bonus lebih atau akan saya cari-cari untuk naik jabatan. Oke, sekian aja tips ini, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Jika teman-teman suka, tolong subscribe channel saya. Jika ada kebingungan tentang materi ini atau tentang materi lain, silahkan tuliskan di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.